Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya di sini akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya yang dilaksanakan di Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Farzal Zahra dengan NIM 1709619048 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. PKL ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori yang dipelajari mahasiswa dengan praktik di dunia kerja melalui kegiatan ini. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu secara langsung dan mempersiapkan diri menghadapi dunia profesional. Selanjutnya waktu pelaksanaan PKL saya yaitu dari 1 Februari sampai 1 April 2022 dengan jam kerja dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai masuk jam 8, pulang jam 4 dengan istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Selanjutnya ada alur pelaksanaan PKL saya. Yang pertama dimulai pengenalan perusahaan dan ranah kegiatan. Selanjutnya penyampaian materi dan pengenalan sistem. Selanjutnya baru terjun ke lapangan dengan input dokumen, sortir email, sortir kategori pensiun, dan lain-lainnya. Dan terakhir penyampaian materi serta bimbingan dan penyusunan laporan PKL. Selanjutnya tempat saya melaksanakan PKL di Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, beralamatkan Gedung C, lantai 5, Sekretariat Jenderal Kompleks Kemendikbud, Senayan, Jakarta Pusat, dengan kode pos 10270. Dan nomor teleponnya 0215711 144. https sdm.kemdikbud.go.id adalah websitenya, dan saya diletakkan di Biro SDM yaitu Sumber Daya Manusia dengan bagian pemberhentian dan pemensiunan dengan bagian pemensiunan. Sejarah instansi ini berdiri, yang pertama awal kemerdekaan yang dimana dari tahun 1945 sampai 1950 dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari dan menghapus nyanyian Jepang yaitu Kumigayo, dan pada saat itu kementerian dipegang oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya demokrasi liberal dari tahun 1951 sampai 1959, di mana pada masa ini melanjutkan pokok-pokok pada awal kemerdekaan, akan tetapi ada yang berbeda yaitu payung hukum legal formal, yaitu Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 tahun 1950 terbentuk. Selanjutnya demokrasi terpimpin yang pada tahun 1959 sampai 1966, yang dimana Kementerian Pendidikan di sini diubah menjadi Menteri Muda, dan dalam kementerian terbentuknya Kabinet Kerja 1, yaitu di mana ada menteri fokus pada sosial dan tenaga rakyat. Selanjutnya sejarah instansi pada Orde Baru, yang dimana pada masa ini terbentuknya kehidupan kampus yang normal, EGD, KKN, OSIS, dan lain sebagainya, dan pada masa ini dipegang oleh Dr. Daud Yusuf. Selanjutnya pada era reformasi yang dimulai pada tahun 2012, di mana pada masa ini kementerian berubah lagi namanya menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan gagasan mengubah IKIP menjadi universitas, adanya tersalurkan dana BOS, pendidikan karakter, dan lain-lain.
Terakhir era 2011 sampai sekarang, yang dimana mengikuti kurikulum yang sudah ada dan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi dan menyempurnakan visi misi yang sudah ada. Adapun visi misi instansi, yaitu visinya mengikuti visi Presiden dan menjadikan Indonesia berdaulat dan menjadikan pelajar berkebinekaan tunggal dan menjadi pelajar yang berkarakter serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong dan berakhlak mulia. Adapun misi dari instansi yang pertama, mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi. Yang kedua, mewujudkan pelestarian kebudayaan. Yang ketiga, mengoptimalkan peran pemangku kepentingan profesional. Berikut struktur organisasi Biro Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, logo lembaga. Kita tidak asing dengan lembaga logo Tuturi Handayani, yang dimana yang berarti pada sayap dan ekor Garuda itu berat, dan buku yang warna putih itu berarti suci, dan warna kuning pada nyala api berarti keagungan, dan warna biru pada dalam bidang segi limanya yang berarti pengabdian yang mendalam. Berikut ada beberapa tugas dari bagian penghargaan dan pemberhentian pegawai. Bagian penghargaan dan peraturan pegawai terdiri dari 3 subbagian. Yang pertama ada subbagian tugas belajar, tugasnya memberikan dan menetapkan surat keterangan tugas belajar di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemdikbud. Yang kedua ada penghargaan, yang dimana tugasnya membuat satya lencana 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun dalam jasanya sebagai PNS. Yang ketiga ada pemberhentian dan pensiunan pegawai, yang dimana bertugas mengatur pensiun PNS dan pemberhentian. Dalam hal ini, praktikan ditetapkan menjadi bagian Biro Penghargaan dan Peraturan Pegawai dengan subbagian pemberhentian dan pensiunan. Bidang kerja praktikan sendiri di sini mengatur dokumen persyaratan pensiun, sortir email, administrasi, dan pengelolaan arsip. Pensiun di sini juga terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama atas permintaan sendiri, yang kedua janda atau duda, yang ketiga memang batas usia pensiun. Selanjutnya ada dokumen yang harus dilengkapi sebagai persyaratan pengajuan pensiun. Yang pertama ada DPCP, SKCP, surat kenaikan pangkat terakhir, surat tidak pernah dikenakan pidana, lalu ada surat keterangan disiplin, dan surat prestasi kerja minimal 1 tahun terakhir. Dan persyaratan untuk pensiun janda atau duda ditambah dengan surat kematian yang bersangkutan dan surat keterangan janda atau duda bagi yang ditinggalkan. Selanjutnya, pensiun atas permintaan sendiri ditambahkan dengan surat pernyataan di atas materai jika itu memang pensiun atas permintaan sendiri. Adapun kendala yang praktikan hadapi, pertama, komunikasi yang tidak terkoordinasi antara pengusul dengan staf.
Yang kedua, kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, arsip yang tidak tersusun rapi di pojok ruangan. Selain itu, saya punya solusi dari kendala yang saya hadapi. Yang pertama, dari analisis kekurangan tenaga kerja, yaitu harus adanya tambahan tenaga kerja. Dengan hadirnya saya dan teman-teman saya sebagai mahasiswa magang, itu sangat membantu bagi staf-staf di sana. Dan sesuai informasi yang saya dapatkan, tenaga kerja akan ditambahkan dengan CPNS yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Yang kedua, ada manajemen arsip, yaitu arsip aktif dan inaktif yang harus dikelola dengan baik, serta pengelolaan arsip digital sebagai solusi untuk arsip yang berada di pojok ruangan SDM. Yang ketiga, ada MT atau Employee Training, yang dimana di sana salah satu program untuk mendekatkan para tenaga kerja agar komunikasi semakin baik. Kesimpulan yang saya dapatkan dari praktik kerja lapangan di sini ialah saya memahami bagaimana alur pengajuan pensiun serta kategori pensiun, dan banyak administrasi banding yang harus dilakukan. Itu sangat menambah wawasan saya dalam ternyata alurnya panjang seperti itu, dan semoga ini bermanfaat untuk bagi yang teman-teman akan magang di sana. Semoga ini sebagai pembelajaran. Baik, mungkin sekian dari presentasi praktik kerja lapangan saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan semoga presentasi ini membantu. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.